inilah dia penampilan dari peserta dengan nomor undi 10. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang saya hormati Panitia Lomba Pidato Bahasa Indonesia, serta teman-teman peserta Lomba Pidato yang saya cintai dan banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Beliaulah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, serta dengan rasa bahagia. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato dengan judul Literasi Digital Percepat Tunas-Tunas Cerdas. Sekarang merupakan era modern, era globalisasi, zaman menuju generasi emas, masa yang penuh dengan karya-karya inspirasi dari anak bangsa, di mana semua hal telah berbasis teknologi, khususnya di bidang pendidikan. Kita sebagai pelajar di era sekarang pastinya telah dan sedang merasakan implementasi dari teknologi serta dampaknya bagi dunia pendidikan sangatlah luar biasa. Tentunya sangat banyak dampak positif yang kita terima dari implementasi teknologi dalam bidang pendidikan. Dengan masuknya virus COVID-19 membawa dampak positif di bidang pendidikan, di mana karena kejadian itulah pemerintah, sekolah, melalui guru yang diimbaskan ke peserta didik bekerja keras untuk implementasi digitalisasi pembelajaran. Yang dimana kita disadarkan bahwa penerapan digitalisasi khususnya di Indonesia masih cukup rendah. Penerapan pembelajaran daring melalui Google Classroom, Zoom, Google Meet, Canva, Quizzes maupun Google Site Guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sangatlah populer kita lakukan dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Dalam prosesnya, terdapat kemudahan mengakses sumber pembelajaran serta interaksi guru dengan murid yang terjalin dengan dinamis. Beruntung sekali bagi kita yang telah merasakan dampak positif tersebut. Mengapa demikian? Padahal implementasi teknologi dalam bidang pendidikan merupakan hal yang dominan untuk mewujudkan generasi emas 2045. Dari hal positif tersebut, tentu adanya masalah yang terdapat pada infrastruktur pendidikan negara kita. Impian kita besar untuk meratakan pendidikan di seluruh penjuru negeri. Namun nyatanya infrastruktur kita belum memadai. Penyebaran teknologi saja tidak bisa merata hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jangankan teknologi, gedung sekolah, akses, serta fasilitas-fasilitas sekolah lainnya masih ada yang bisa dikatakan jauh dari kata layak. Seiring berjalannya waktu, mau tidak mau, kita harus menyeimbangkan kondisi agar sama seperti negara-negara lainnya. Jangan hanya negaranya, namun generasinya pula harus dikembangkan. Apabila generasinya sudah berpikir maju dan berkembang, maka otomatis negaranya pun akan berkembang pesat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memeratakan keberadaan infrastruktur pendidikan sebagai pilar untuk menghubungkan inovasi para generasi Indonesia, serta sebagai jalur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hadirin sekalian yang saya banggakan, berdasarkan informasi yang ada pada situs Consumer News and Business Channel atau yang sering disebut CNBC Indonesia, Ekonom Senior Indef Filiani menyebut tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut paling rendah
rendah jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70%. Di sisi lain, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, juga menyebut bahwa posisi masyarakat Indonesia dalam literasi digital berada di rata-rata angka 3,54 dari indeks 1 sampai 5. Angka posisi itu meliputi digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Oleh karena itu, diperlukan percepatan untuk mengejar tingkat literasi digital di Indonesia, baik bagi mereka yang masih sekolah maupun yang sudah dewasa. Hal ini perlu dilakukan guna mendorong masyarakat terhindar dari segala jenis penipuan berbau teknologi, serta agar lebih siap menghadapi era yang serba digital ke depan. Kita baru mulai mengembangkan literasi berbasis digital ketika pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia. Hal-hal tersebut tentu membawa dampak positif dan negatif. Contohnya, ketika pandemi kita melakukan pembelajaran via Zoom. Dengan adanya Zoom, kita dapat bertatap muka dengan guru dan teman walau tidak secara langsung. Namun, aplikasi ini pastinya juga dapat menyebabkan kesehatan, khususnya mata, terganggu. Sebab kita menatap layar gadget secara terus-menerus. Aplikasi lain yakni Google Classroom. Dengan adanya Google Classroom, siswa dapat mengirim tugas lebih efisien tanpa harus takut tertukar dengan tugas teman lainnya. Sayangnya, aplikasi yang satu ini sangat wajib ditimpali oleh jaringan yang tidak lemah. Karena sedikit saja lemah dapat berdampak error ke semua data. Contoh aplikasi yang terakhir adalah Google Site. Fitur yang satu ini sering dimanfaatkan oleh guru-guru sebagai aplikator penyampai materi pembelajaran yang diharapkan dapat membuat siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan. Tentunya, setiap halaman Google Site dibuat semenarik mungkin. Ada banyak sekali implementasi-implementasi dari teknologi serta dampak-dampak yang dibawanya. Karena itu, kita sebagai siswa, generasi penerus bangsa, mari kita bersama cerdas memanfaatkan teknologi digital agar dapat berguna demi kemajuan bangsa ini. Tidak lupa pula, biarpun sekarang kita sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kita harus tetap menggunakan metode pembelajaran semi-daring, blended, atau hybrid learning, mengingat dampak-dampak positif yang dibawa pembelajaran daring selama masa pandemi. Serta, ayo kita dukung pemerintah untuk memeratakan infrastruktur pendidikan. Apabila hal tersebut telah terlaksana, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya generasi-generasi Indonesia akan menjadi generasi emas yang dapat membanggakan serta memajukan negaranya. Generasi kita akan menjadi generasi yang unggul sesuai dengan sasaran atau misi kita, yaitu mewujudkan generasi emas 2045. Hadirin sekalian, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, saya sampaikan sebuah motivasi dan inspirasi. Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, melainkan memandang keluar bersama ke arah yang sama. B.J. Habibie. Jika kita menginginkan literasi digital Indonesia semakin maju, mari kita bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan tunas-tunas bangsa menjadi generasi emas di 2045. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.